Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kita bersatu hati, kita mau datang sujud menyembah kepada Tuhan, mensyukuri akan kebaikan dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Mari malam hari ini siapkan hati, kita mau masuk di hadirat-Nya, sebab kita percaya bahwa di dalam hadirat-Nya ada sukacita, ada kekuatan yang baru, ada kasih-Nya yang melimpah-limpah yang Dia sediakan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu dimanapun berada, siapkan hati, kita mau memuji dan menyembah Dia, sebab Dia satu-satunya Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan dari umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari masuk lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah
hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, penyembahan kita kepada Yesus. Haleluya. Sebab Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi kita, Dia Bapa yang memulihkan setiap kita. Oh, kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi malam hari ini kita mau nyatakan Allah yang hidup itu di dalam setiap pribadi kita. Yesus, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Saudara pendengar Healing Harmony dimanapun saudara berada, pujian yang baru saja kami Healing Harmony Singers naikkan tadi mengatakan bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita dan Tuhan senantiasa ada dalam jalan-jalan kehidupan kita. Amin. Memang demikian saudara, bahwasannya rencana Tuhan itu indah yang senantiasa menuntun kita, membawa kita dalam tujuan yang Ia sudah tetapkan bagi kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sangatlah lumrah dan wajar jika setiap orang yang hidup di muka bumi ini ingin hidup dalam pencapaian yang tinggi. Pencapaian tinggi dalam studi, pencapaian tinggi dalam karir, profesi, pencapaian tinggi dalam dunia bisnis, dan pencapaian tinggi dalam memberikan pengaruh. Juga tidak terlewatkan pencapaian tinggi di dalam dunia pelayanan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana menemukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tinggi itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara tentang orientasi tujuan hidup, firman Tuhan menyatakan kebenaran yang cukup bertentangan dengan suara dunia atau pandangan manusia. Karena kebenaran sejati dari firman menyatakan, jalan untuk mencapai tujuan yang tinggi justru harus diawali atau dimulai dari kerendahan hati. Sementara dalam perspektif dunia, orang yang merendahkan diri atau merendahkan hatinya seringkali dianggap sebagai suatu kelemahan. Tetapi dalam perspektif kerajaan Allah, pandangan firman Allah, kerendahan hati adalah posisi strategis, suatu fondasi untuk dipromosikan Tuhan. Saudara, hidup dengan tujuan tinggi bukan berarti mengejar kemuliaan diri, melainkan menyerahkan hidup sepenuhnya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Percaya bahwa Dialah yang mengatur waktu, memproses, dan mengatur sejarah kehidupan kita. Malam hari ini bagi saudara yang ingin hidup dengan tujuan tinggi, ada beberapa hal yang mari kita sama-sama belajar. Hal yang pertama, tujuan tinggi harus selaras dengan kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi. Bapak Ibu, tujuan hidup yang sejati tidak lahir dari keinginan manusia untuk terlihat besar, tetapi dari panggilan Allah atas hidup seseorang. Kita hidup dalam kehendak Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan, kita harus mengakui bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Kita harus membuka telinga rohani untuk mendengar dan mengikuti cara Tuhan, serta masuk terus di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Orang yang mengerti kehendak Tuhan tidak sibuk sana-sini untuk memaksakan kehendaknya, tetapi terus belajar dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku? Yesaya 55 ayat 89. Biarlah seluruh rancanganmu yang jadi bukan rancanganku. Saudara, Yusuf anak Yakub atau Israel yang memiliki visi besar atas hidupnya mengalami proses menderita sebagai budak 13 tahun. Tetapi tetap sabar dan percaya atas otoritas dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan, merekam secara jelas bahwa adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikap itu bicara tentang karakter. Artinya Yusuf memiliki karakter yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karakter seseorang yang pada akhirnya membawa dia pada tujuan tinggi yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah rancangkan. Lihat saja Maria pada waktu mendengar pesan Tuhan lewat malaikat dengan resiko yang bisa sangat memalukan dan berujung hukum rajam. Dengan sikap yang manut menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan, Maria tunduk dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Pada akhirnya saudara, Maria sangat ditinggikan sebagai Bunda Maria oleh umat Katolik di seluruh belahan dunia sampai saat ini. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terlihat besar di hadapan manusia belum tentu besar di hadapan Tuhan. Dan apa yang terlihat kecil di hadapan manusia belum tentu juga kecil di hadapan Tuhan.
Saudara, satu saat Pendeta Billy Graham memberikan sebuah ilustrasi ketika dia dibawa Tuhan sampai ke surga dan dia melihat bahwa malaikat siap memberikan mahkota, dan Pendeta Billy Graham senang bahwa ia akan menerima mahkota itu. Tetapi ternyata saudara, mahkota itu diberikan kepada seorang ibu tua. Seorang ibu tua yang senantiasa berdoa terus menerus untuk Pendeta Billy Graham di dalam pelayanannya. Setiap waktu ia sujud dan ia menyerahkan Pendeta Billy Graham di dalam kuasa Tuhan. Mahkota itu diberikan kepada ibu tua itu, bukan Pendeta Billy Graham. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara bahwa apa yang terlihat besar di hadapan manusia belum tentu besar di hadapan Tuhan, dan apa yang terkecil di hadapan manusia belum tentu terkecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara, kita senantiasa tunduk di hadapan kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi kita. Hal yang kedua, saudara, kerendahan hati itu menempatkan kita di tangan Tuhan yang kuat. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ayat 1 Petrus 5 ayat 6 ini yang berbicara tentang rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan tidak hanya berbicara tentang merendahkan diri, tetapi dalam pengertian yang sebenarnya adalah tunduk dan takluk di hadapan Tuhan dan menerima semua keputusannya. Ketika kita tunduk dan takluk dalam kehendak dan otoritas Tuhan, walaupun kita ditempatkan pada posisi yang kurang kita sukai, hari ini saya mau katakan, tetapi oleh karena kita manut turut dan ikuti apa yang menjadi kehendaknya, ada saatnya saya mau katakan, ada saatnya Tuhan angkat kita di tempat yang memang sudah Tuhan pikirkan dan Tuhan sediakan yang terbaik bagi saudara yang mendengarkan program ini. Saudara, saya dulu paling suka mengikuti sejarah pendirian Majapahit, di mana raja yang pertamanya yaitu Sang Rama Wijaya atau lebih dikenal sebagai Raden Wijaya. Semasa menyusun strategi dalam mendirikan Majapahit, Raden Wijaya dibantu beberapa orang penting, yaitu antara lain Nabi Ronggolawe, Lembu Sora, Kebo Anabrang, sampai pada akhirnya lahirlah sebuah kerajaan besar yaitu Majapahit. Nah, Raden Wijaya itu suka dengan seorang yang bernama Nambi yang selalu patuh dan smart dalam memberikan setiap masukan kepada Raden Wijaya. Saudara, ini ada kaitannya dengan ketundukan. Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya suka dengan Patih Nambi karena bertutur kata sopan. Selalu ketika diberi arahan atau perintah oleh Raden Wijaya, ia selalu menyambutnya dengan Sendiko Gusti Prabu, artinya tunduk takluk siap melakukan apa yang menjadi perintah. Jika ia memberikan masukan kepada raja, sangat berhati-hati dalam memilih kata, sehingga Nambi selalu ada di hati Raden Wijaya dan diangkat menjadi Patih pada saat itu ketika Majapahit menjadi kerajaan di mana Raden Wijaya dengan nama Sang Rama Wijaya Kertaraja Sajayawardana menjadi raja yang pertama. Berbeda dengan yang tadi saya sebutkan, salah satu pembantunya itu Ronggolawe, seorang yang biasa di perang. Jadi kadang jika memberikan masukan kepada Raden Wijaya, rada-rada terkesan kurang beretiket, sehingga walaupun berjasa dalam perang, Raden Wijaya menempatkannya menjadi adipati atau bupati Tuban, bukan patih atau perdana menteri di Majapahit seperti Nambi. Saudara, apa yang kita pelajari di sini? Semua tokoh dalam sejarah Majapahit punya tujuan yang sama, yaitu kerinduan mendirikan kerajaan Majapahit, dan sama-sama juga memiliki tujuan tinggi, yaitu mereka mendapat kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tetapi saudaraku, semua usaha untuk mencapai tujuan tinggi di dalam kedudukan di Majapahit itu tergantung otoritas pengangkatan dari raja, yaitu Raden Wijaya. Dalam hal rohani artinya begini saudara, seharusnya kita secara sadar menempatkan hidup kita, masa depan kita, tujuan kita hanya di bawah otoritas pemilik kehidupan yang mengatur sejarah hidup kita, yaitu Tuhan kita, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Bapak Ibu, orang yang rendah hati tidak akan meninggikan diri karena ia tahu Tuhan sendiri yang akan meninggikan. Ia tidak berlomba-lomba membuktikan diri atau bahasa sekarang mencari validasi, sebab ia percaya peninggian pada waktu Tuhan itu sempurna. Saudara, kerendahan hati membuat kita tetap setia dalam proses. Kerendahan hati membuat kita taat meski tidak dihargai, taat meski belum tiba saat itu, tetap sabar dan percaya
percaya di tengah setiap tekanan. Tidak gampang untuk rendah hati, hamba Tuhan sekalipun tidak gampang rendah hati ketika ada tekanan. Sepanjang pengamatan saya temukan ada banyak hamba Tuhan yang tidak terima jika harga dirinya diusik. Bapak Ibu, setahu saya orang-orang yang ada dalam dunia sekuler mesti belajar dari figur yang namanya hamba Tuhan. Tapi ternyata tidak demikian juga. Ada banyak hamba Tuhan yang sebenarnya memang harus belajar dari sikap dan cara hidup orang sekuler, para pengusaha, kaum profesi yang berhasil dalam hidupnya mereka. Mereka belajar tentang bagaimana bekerja dalam sistem dan otoritas. Mereka itu tahan banting jika diproses secara keras berulang-ulang, sehingga pada akhirnya menghasilkan mereka menjadi orang-orang yang matang, dewasa, seimbang, saudaraku. Haleluya. Nah saudara, kita tahu Nelson Mandela dipenjara 27 tahun. Tetapi ketika ia keluar dari penjara, ia tetap memiliki sikap pengampunan, kerendahan hati dan komitmennya pada rekonsiliasi. Bahkan setelah mengalami penderitaan yang sangat panjang, ia merangkul semua orang Afrika Selatan, bangsa yang pada akhirnya ia pimpin menjadi presiden untuk bersama-sama memajukan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi hal yang ketiga, tujuan tinggi selalu harus melalui proses yang rendah. Tuhan sering membawa hamba-hambanya ke tempat yang rendah sebelum meninggikan mereka. Yusuf ke penjara sebelum ke istana, Daud ke padang pengembalaan sebelum ke tahta, Yesus pendiri ke salib sebelum pada akhirnya menerima kemuliaan, hormatan, kuasa baik di surga maupun di muka bumi ini. Saudara, hidup dengan tujuan tinggi bukan soal seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa dalam kita berserah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sedang menempatkan hidup kita di posisi terbaik untuk dipakainya. Mari kita memilih untuk hidup rendah hati di hari ini, baik di dalam sikap, dalam pelayanan, dalam keputusan, dan mempercayakan Tuhan meninggikan hidup kita pada waktunya. Tuhan tidak meninggikan orang yang mengejar ketinggian, tetapi orang yang setia berjalan dalam kerendahan hati di hadapannya. Saya undur diri di hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.